Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel Nekatulin. Masih mengulas tentang update renovasi Stadion Kanjuruhan di Kabupaten Malang. Memasuki pertengahan April 2024, progresnya cukup cepat terjadi dilakukan di Stadion Kanjuruhan oleh PT Waskita Karya dan Abipraya Brantas dalam kerjasama KSO. Hal tersebut mengingat deadline yang dimajukan serta berbagai macam hal yang telah disampaikan pada saat kunjungan Komisi 10 beberapa waktu lalu bersama jajaran Pemkab Malang menginginkan bahwa proses renovasi ini segera selesai. Hal tersebutlah yang mendorong PT Waskita Karya bersama Abipraya Brantas melakukan pekerjaan siang dan malam. Di dalam sendiri lumpur sudah tumbuh dan pemasangan single seat pada tribun ekonomi sudah dilakukan. Single seat dengan berwarna biru telah terpasang di sebagian tribun ekonomi. Hal tersebut digunakan untuk mempercepat apa yang disebut dengan percepatan renovasi Stadion Kanjuruhan yang dilakukan oleh PT Waskita Karya dan Abipraya Brantas selaku pelaksana utama dari proyek renovasi Stadion Kanjuruhan. Tentu saja masih di bawah Kementerian PUPR dengan menggunakan dana APBN tahun anggaran 2023-2024 sebesar 331,5 miliar rupiah. Hal tersebut masih bisa ditambahkan ketika ada adendum pekerjaan yang diberikan oleh Kementerian PUPR maupun nantinya diberikan oleh Pemkab Malang selaku pengelola dari Stadion Kanjuruhan selama ini. Nampak terlihat di layar kaca handphone terdapat pemasangan ornamen terluar dari fasad utama Stadion Kanjuruhan sudah terpasang di sayap sebelah kiri dari pintu utama Stadion Kanjuruhan, atau lebih tepatnya berada di sebelah selatan dari pintu utama Stadion Kanjuruhan. Sementara proses sendiri terjadi di segala sektor, masih tetap penguatan struktural dan pengecoran pilar-pilar dan memperbesar dari dimensi pilar tersebut agar kuat menyokong dari tribun yang akan digunakan untuk menonton pertandingan sepak bola maupun agenda lainnya di dalam Stadion Kanjuruhan. Hal ini menunjukkan bahwa sinergi dari KSO antara Abipraya Brantas dan Waskita Karya berjalan lancar walaupun terdapat beberapa masalah teknis namun sudah bisa diatasi. Pengerjaan siang dan malam pun sudah dilakukan oleh KSO ini sehingga menciptakan Stadion Kanjuruhan yang sedang direnovasi ini semakin indah. Dan nampak ornamen itu sesuai dengan apa yang ada di dalam desain yang dikeluarkan oleh Abipraya Brantas pada akhir 2023 lalu. Itu adalah semacam rajutan dari besi yang nantinya menggambarkan tali persaudaraan yang sangat erat kepada semua stakeholder yang ada di dalam Stadion Kanjuruhan. Hal ini menginspirasi dari tragedi Kanjuruhan yang beberapa waktu lalu terjadi, sehingga renovasi ini harus dilakukan setelah mendapatkan sidak dan temuan khusus yang harus diperbarui untuk mendapatkan sertifikasi layak operasi dari Federasi Badan Sepak Bola Internasional atau FIFA. Hal tersebut nantinya bisa membuat Stadion Kanjuruhan ini sebagai salah satu venue agenda olahraga internasional yang akan digunakan di dalam Stadion Kanjuruhan maupun kompleks besar dari Stadion Kanjuruhan ini. Banyak hal yang harus dilakukan untuk memperbaharui dan merevitalisasi segala venue dari cabur yang ada. Hal tersebut akan bisa digunakan untuk mempercepat laju dari pengerjaan proses renovasi di Stadion Kanjuruhan sendiri. Banyak hal yang harus diketahui oleh masyarakat umum bahwasanya proses ini membutuhkan waktu yang tidak sebentar. Banyak hal yang dikerjakan, mulai dari penanaman rumput yang berstandar FIFA serta pengerjaan hal-hal yang mendapatkan notis langsung dari Federasi Badan Sepak Bola Internasional agar bisa digunakan stadion ini sebagai ajang atau venue dari beberapa cabang olahraga. Terutama kalau stadion sendiri digunakan dari cabang olahraga sepak bola dan atletik tentunya. Hal tersebut seakan bisa menggembirakan bagi publik Malang Raya.
Banyak hal yang telah terjadi di sini, perubahannya sangat signifikan. Ada di dekat pintu masuk dari Stadion Kanjuruhan, pengerjaan yang dilakukan oleh PT Waskita Karya bersama Abipraya Brantas. Namun sampai saat ini belum terkonfirmasi itu digunakan sebagai apa. Nanti akan Mimin sambung lagi di kesempatan berikutnya untuk mengupdate berita-berita bocoran-bocoran dari dalam mengenai apa saja yang akan digunakan dan sedang dikerjakan di dalam Stadion Utama Kanjuruhan. Banyak sekali di sini jika kita lihat pengerjaannya sudah banyak diselesaikan oleh pekerja dari PT Waskita Karya maupun Abipraya Brantas. Dan pada saat ini mungkin masih libur menjelang Lebaran tahun 2024 ini, nanti akan kembali diteruskan sampai libur Lebaran usai. Tentu saja mengingat deadline-nya adalah bulan 8, masih ada 4 bulan ke depan untuk menyelesaikannya dengan baik. Tepat pada pertengahan Agustus nanti akan digunakan sebagai venue untuk upacara kemerdekaan yang akan digunakan oleh jajaran Pemkab untuk melakukan upacara tersebut. Tentu saja ini harus selesai sehingga bisa digunakan sebagai tempat upacara maupun peringatan-peringatan besar yang dilakukan oleh jajaran Pemkab Kabupaten Malang. Mengingat hal ini sangat penting, jadi teman-teman jangan lupa subscribe ke channel ini, nanti akan Mimin bagi dan akan Mimin upload mengenai perkembangannya yang lain. Pengerjaan menurut perhitungan sudah lebih dari 40%. Tinggal bagaimana nanti Waskita Karya bersama Abipraya Brantas menyelesaikannya dengan baik sehingga bisa lebih dari 85% di bulan Agustus 2024 nanti. Demikian dari Nekat Tulen yang bisa mengabarkan sedikit informasi penting ini. Nanti akan diteruskan dalam video di part kedua bagaimana dan apa saja yang akan dikerjakan selanjutnya di dalam proses pengerjaan renovasi Stadion Kanjuruhan sendiri. Terima kasih yang telah menyaksikan sampai akhir. Mimin ucapkan banyak-banyak terima kasih kepada kalian yang memberikan atensi lebih di kolom komentar. Nanti akan kita bahas bersama karena tanpa kalian Mimin bukan siapa-siapa. Sampai jumpa di kesempatan selanjutnya. Mimin akan update berita mengenai Arema FC, perkembangan Liga 3 Nasional untuk wakil Malang, yaitu ada NZR Sumbersari yang masuk lolos ke putaran nasional Liga 3 musim kompetisi 2023-2024. Semoga perjuangannya bisa mengapresiasi dari warga Malang sendiri untuk terus mengembangkan sepak bola di dalam Malang Raya. Kita dukung NZR Sumbersari untuk berlaga di Liga 3 Nasional, serta dukungan tidak lupa kepada Arema FC yang berjuang dari zona degradasi di Liga Kasta Teratas, yaitu Liga 1 BRI musim kompetisi 2023-2024. Dan semoga Stadion Kanjuruhan ini bisa menjadi home base Arema jika lolos dari zona degradasi di musim ini dan bisa mengikuti Liga 1 musim depan. Kemungkinan akan diajukan sebagai home base Arema pada pertengahan Liga atau setelah paruh musim Liga 1 musim kompetisi 2024-2025. Terima kasih yang telah menyaksikan sampai akhir. Nekat Tulen mengabarkan ini dari Stadion Kanjuruhan. See you next time.